Jadi kami dari kelompok 8 di sini akan membahas mengenai akuntansi perusahaan manufaktur, yang dimana materi pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai definisi perusahaan manufaktur. Di Indonesia terdapat beberapa jenis perusahaan, salah satunya adalah perusahaan manufaktur. Secara ekonomi, perusahaan manufaktur menyerap banyak sekali tenaga kerja sehingga membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Perusahaan manufaktur dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Semakin besar permintaan pasar, semakin banyak pula proses produksi yang akan dilakukan oleh pihak tersebut. Selanjutnya, ada beberapa pengertian perusahaan manufaktur. Yang pertama, secara ekonomis, manufaktur adalah sebuah proses transformasi bahan mentah pada bentuk yang mempunyai suatu nilai tambah melalui satu atau lebih operasi atau juga suatu proses perakitan sehingga memiliki nilai jual. Yang kedua, menurut Heiser, perusahaan manufaktur merupakan sebuah perusahaan yang memuat sesuatu dengan tangan atau dengan mesin untuk dapat menghasilkan suatu barang, di mana menghasilkan suatu barang tentunya membutuhkan bahan baku lainnya. Lalu yang ketiga, secara teknis, manufaktur adalah pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika dengan tujuan untuk mengubah sifat, bentuk, hingga tampilan untuk membentuk komponen atau produk baru. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka perusahaan manufaktur merupakan badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Secara umum, manufaktur memiliki beberapa tahap operasi dan setiap tahap operasi membuat bahan mentah lebih dekat ke bentuk akhir. Selanjutnya ada persediaan dalam perusahaan manufaktur. Persediaan adalah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk diolah maupun dibeli. Kumpulan barang ini akan diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, dan akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat persediaan dilaporkan sebagai aset lancar di neraca perusahaan. Berikut ada beberapa jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, ada persediaan bahan baku adalah barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses adalah bahan yang telah diproses tetapi belum menjadi produk jadi yang siap dijual. Artinya, masih membutuhkan proses lebih lanjut agar menjadi produk yang siap dijual. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi adalah barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Barang-barang ini telah menyelesaikan proses produksi. Dalam perusahaan manufaktur tentunya mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah proses pengolahan produk. Yang kedua, mesin berskala besar. Yang ketiga, biaya produksi yang besar. Yang keempat, proses produksi yang kompleks. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Sedangkan karakteristik khusus perusahaan manufaktur yang membedakannya dengan jenis perusahaan lain seperti perusahaan dagang atau perusahaan jasa adalah terletak pada persediaannya, biaya pabrikasi, biaya produksi, dan beban pokok produksinya. Selanjutnya ada fungsi perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah fungsi produksi, yaitu fungsi proses pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi dan bisa dijual kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pemasaran, yaitu fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari proses produksi dan menjual hasilnya, dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, biaya untuk melakukan pemasaran seperti biaya promosi, biaya angkutan, biaya sewa, dan biaya gaji karyawan saat karyawan melakukan promosi produk. Lalu yang ketiga ada fungsi administrasi dan umum, yaitu fungsi dari kegiatan manufaktur yang ada hubungannya dengan penentuan kebijakan, pengarahan, dan juga pengawasan supaya kegiatan yang sedang berjalan lebih efektif dan efisien.
Lalu yang keempat ada fungsi keuangan, yaitu fungsi dari penyediaan berbagai macam dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk proses produksi maupun melakukan suatu pengembangan. Tentunya di dalam perusahaan manufaktur akan ada penggolongan biaya manufaktur yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Yang kedua, berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang ketiga, berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Dan yang keempat, berdasarkan jangka waktu dan manfaatnya. Nah, jadi itu beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumen transaksi dan juga kelengkapan pencatatan perusahaan manufaktur. Jadi, transaksi pada perusahaan manufaktur umumnya sangat banyak dan kompleks karena menyangkut transaksi dari awal perolehan bahan baku sampai menjadi produk jadi yang siap dijual. Dalam transaksi tersebut terdapat dokumen sumber yang nantinya digunakan untuk proses akuntansi keuangan. Selain dokumen sumber, terdapat pula dokumen pendukung sebagai lampiran atau bukti pendukung atas transaksi yang dilakukan. Jadi dokumen pada perusahaan manufaktur itu terdapat 2 jenis. Yang pertama merupakan dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Nah, dokumen sumber itu merupakan dokumen yang datanya dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi, misalnya jurnal dan juga buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampirkan dokumen sumber sebagai dokumen sah atau membuktikan validitas terjadinya transaksi yang direkam dalam sebuah dokumen sumber. Baik, selanjutnya dokumen dalam siklus pendapatan. Nah, dalam siklus pendapatan itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu dokumen untuk penjualan kredit, dokumen transaksi penjualan tunai, dokumen untuk transaksi retur penjualan, serta dokumen untuk transaksi penghapusan piutang. Nah, dalam dokumen untuk penjualan kredit itu terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah surat order pengirim dan yang kedua adalah faktur penjualan. Nah, dalam surat order pengirim itu terdapat berbagai tebusan surat order pengirim. Contohnya adalah surat order pengirim lembar pertama, yang kedua adalah tebusan kredit, yang ketiga adalah tebusan surat pengakuan, yang keempat adalah surat muat, yang kelima adalah slip pembungkus, yang keenam adalah tebusan gudang, yang ketujuh adalah arsip pengawasan pengirim, serta yang kedelapan adalah arsip indeks silang. Selanjutnya, dalam dokumen untuk penjualan kredit itu juga terdapat faktur penjualan. Nah, dalam faktur penjualan itu terdapat berbagai tebusan faktur penjualan. Contohnya adalah tebusan faktur penjualan, yang kedua adalah tebusan piutang, yang ketiga adalah tebusan jurnal penjualan, yang keempat adalah tebusan analisis, serta yang kelima adalah tebusan pramuniaga. Lalu yang kedua adalah dokumen transaksi penjualan tunai. Dalam dokumen transaksi penjualan tunai itu terdapat 3 jenis dokumen yang digunakan. Yang pertama adalah faktur penjualan tunai, yang kedua adalah pita register kas, yang ketiga adalah bukti sektor bank. Oke. Selanjutnya adalah dokumen untuk transaksi retur penjualan. Nah, hal ini terdapat 2 jenis, yaitu memo kredit serta laporan penerimaan kas. Yang selanjutnya adalah dokumen untuk transaksi penghapusan piutang. Dalam hal ini terdapat 2 jenis dokumen yang digunakan, yaitu bukti memorial dan juga surat keputusan. Nah, bukti memorial sendiri itu adalah dokumen yang dimuat oleh bagian kredit sebagai perintah kepada bagian piutang untuk mengedit kartu piutang dengan adanya penghapusan piutang kepada pembeli tertentu. Serta surat keputusan itu direktur keuangan
melakukan penghapusan piutang, yaitu surat otorisasi penghapusan piutang dari pejabat yang tinggi wewenangnya, misalnya direktur keuangan maupun dewan komisaris. Baik, selanjutnya adalah dokumen dalam siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran sendiri merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait dengan pembelian dan juga pembayaran barang dan jasa. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa dokumen yang digunakan. Contoh-contoh dokumen dalam siklus pengeluaran sendiri itu yang pertama adalah dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian, lalu ada juga dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, serta dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan juga pengupahan. Saya akan menjelaskan beberapa macam dokumen yang digunakan. Contohnya adalah dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Nah, di dalam sistem akuntansi pembelian ini terdapat beberapa dokumen yang digunakan. Yang pertama adalah permintaan barang, yang kedua adalah penawaran barang, yang ketiga adalah dokumen pemesanan barang, yang keempat adalah dokumen bukti penerimaan barang, serta yang kelima adalah dokumen faktur penjualan. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, yang pertama adalah bukti kas keluar, yang kedua adalah dokumen cek atau surat perintah, yang ketiga adalah dokumen permintaan cek. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan juga pengupahan. Nah, di sini ada beberapa jenis dokumen yang digunakan, yaitu yang pertama adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, yang kedua adalah kartu jam hadir, ketiga kartu jam kerja, yang keempat adalah daftar gaji dan daftar upah, yang kelima rekap gaji dan rekap upah, yang keenam surat pernyataan gaji dan upah, yang ketujuh amplop gaji dan upah, serta yang kedelapan adalah bukti kas keluar. Saya akan menjelaskan mengenai kelengkapan pencatatan. Jadi dalam pencatatan itu terdapat buku-buku dan juga akun-akun yang digunakan. Nah, berikut adalah daftar buku-buku yang digunakan dalam pencatatan pada perusahaan manufaktur. Contohnya adalah jurnal pembelian, yang kedua adalah jurnal pemakaian, yang ketiga adalah kartu hadir, kartu jam kerja, serta daftar gaji dan upah. Yang keempat adalah jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Yang kelima adalah jurnal pengeluaran kas. Yang keenam adalah buku besar sebagai tempat menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi. Yang ketujuh adalah kartu persediaan, kartu utang, dan juga kartu piutang sebagai buku pembantu. Lalu selain itu juga terdapat akun-akun besar yang digunakan. Contohnya adalah akun persediaan bahan baku, yang kedua adalah akun gaji dan upah, yang ketiga adalah akun biaya overhead pabrik, yang keempat adalah akun barang dalam proses, yang kelima adalah akun persediaan produk jadi, yang keenam adalah akun persediaan barang dalam proses, yang ketujuh adalah akun harga pokok penjualan.